Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau pagi, dimanapun kalian berada, kalian menonton kami. Di sini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Biosains Medical Product Distribution yang berjudul Medical Product Distribution dengan dosen pengampu Profesor Dr. Mukti Nurjayadi, MSI. Oke, bisa di next. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yang pertama ada Jocelyn Brilian, Muhammad Aksal, dan Tinka Jumetil. Next. Oke, di sini kami mengambil sumber jurnal yang berjudul Vaccine Cold Chain Management and Cold Storage Technology to Address the Challenge of Vaccination Programs. Bisa di next. Oke, di sini kita memiliki beberapa submateri. Yang pertama, introduction, methodology, result, discuss, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, yang pertama ada introduction. Jadi, kejadian dan penyebaran penyakit atau biasa dikenal epidemi dan pandemi telah tercatat selama berabad-abad. Eh, Pandemik itu sendiri pertama tercatat pada tahun 1157 sebelum Masehi. Itu adalah virus cacar yang menyerang Firaun Rameses V di Mesir. Lalu cacar ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Cina hingga Amerika. Setelah itu ada banyak pandemi lainnya yang menyerang dunia kita ini. Salah satunya adalah Antonin, Black Death, HIV, flu Spanyol, Ebola, SARS-CoV, virus Zika, hingga yang baru-baru ini adalah COVID-19. Penemuan ilmiah vaksin sangat membantu untuk mencegah, menghambat, dan memberantas penularan penyakit yang luas. Diketahui bahwa vaksinasi ini berhasil menekan kematian akibat pandemi dan menghilangkan keberadaan virus tersebut. Setiap tahun jutaan nyawa diselamatkan melalui vaksinasi ini. Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu prioritas utama untuk menghentikan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung pada Juni 2021. WHO mencatat penetapan 287 vaksin COVID-19 yang terdaftar dengan 102 pada stadium klinis. Banyaknya kandidat yang berhasil pada tahap klinis menjadi pertanda baik untuk kemajuan dalam upaya yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji inovasi temuan tentang cold chain management and cold storage technology. Setiap vaksin itu memiliki karakteristik tersendirinya, tetapi yang sudah ada secara umum disimpan pada kisaran suhu minus 70 derajat hingga 8 derajat. Maka dari itu, cold chain management dan cold storage teknologi ini sangat-sangat penting untuk inovasi sebagai tempat sarana penyimpanan vaksin COVID vaksin COVID 2019 yang lalu itu. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada metodologi atau metode. Yang pertama itu ada data collection, dan yang kedua ada analysis and presentation data. Data collection itu setiap penemuan terbaru dikaji menurut kriteria ilustrasi. Jadi maksudnya jadi data tentang cold chain management and cold storage dijadikan satu literatur, masing-masing harus memenuhi literasi sebagai acuan atau contohnya kajian tentang produsen vaksin yang diterbitkan pada tahun 2000 sampai 2021. Mengapa tahun 2000 sampai 2021? Karena tahun-tahun itu masih sangat relevan untuk situasi kita sekarang yang bisa dibilang kasus pandemi terakhir itu sudah berlangsung cukup-cukup lama sebelum abad ke-20-an ini. Lalu juga bisa
dikaji menurut literasi yang dikeluarkan oleh jurnal internasional dan buku-buku yang dikeluarkan oleh lembaga dari pemerintah kesehatan, WHO, dan UNICEF. Dan literatur tambahan seperti vaksin, penyimpanan pendingin, manajemen suhu, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada analisis and presentation data, dan analisis presentation data ini dibagi menjadi dua, yaitu spesifikasi penyimpanan dan cold storage technology and supply chain management. Data collection ini, analisis data ini yang berisi panduan umum mengenai pengemasan, unit penyimpanan, ruang, dan distribusi spesifikasi. Penyimpanan ini mengarah pada produsen dan lembaga pemerintah yang membidangi bidang kesehatan, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemaparan temuan dan inovasi terbaru pada bab kedua tidak melanggar pedoman yang harus dipatuhi. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik Aksal. Jadi selanjutnya kita masuk ke hasil atau results dari jurnal yang kami ambil. Yang pertama itu ada Storage Specification Standard Challenge atau tantangan standar spesifikasi penyimpanan. Yang pertama itu ada packagingnya atau kemasan. Jadi secara umum, pengemasan di tingkat produsen itu terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jadi produsen itu pertama-tama memproduksi vaksin dan pengencernya untuk produk yang dilarutkan disimpan dalam kemasan primer. Bisa tolong di next. Nah, jadi gambar-gambar yang tersedia ini merupakan jenis dari kemasan primer vaksin. Dari A itu ada jenis BFS MMD oral, lalu yang B ada tabung polimer, yang C ada BFS CPID, yang D ada CPAD juga, lalu yang E itu ada BFS MMD parenteral, dan yang F itu ada botol kaca. Kemudian, kemasan primer tersebut disimpan dalam wadah sekunder berupa karton. Bisa tolong di next. Nah, jadi penyimpanan karton yang direkomendasikan oleh WHO, UNICEF, dan IWM itu seperti yang tertera pada gambar. Kemudian, kemasan sekunder ini dikemas ulang dalam karton yang lebih besar yang dikenal sebagai karton tersier. Lalu bisa tolong next. Nah, yang kedua ada storage unit atau unit penyimpanan. Jadi secara umum, vaksin itu perlu disimpan dalam suhu yang dingin. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan metode cold storage. Nah, vaksin ini cukup stabil digunakan sebagai obat melalui pemeliharaan rantai dingin yang efisien, mulai dari pembuatan, distribusi, penyimpanan, sampai pemberian kepada konsumen. Kemudian, penempatan vaksin dalam operasi cold storage itu harus disesuaikan dengan sensitivitas vaksin terhadap suhu. Jadi untuk vaksin yang sensitif terhadap paparan suhu panas, seperti vaksin campak dan vaksin polio itu harus ditempatkan paling dekat dengan evaporator atau pendingin. Sedangkan untuk vaksin yang sensitif terhadap pembekuan seperti vaksin hepatitis B, itu harus ditempatkan berjauhan dengan evaporator atau pendingin. Lalu unit penyimpanan ini dibagi lagi menjadi 4 jenis sesuai dengan kisaran suhu, kebutuhan pagi, dan juga spesifikasi distribusi dingin. Lalu yang terakhir itu suhu penyimpanan vaksin virus yang disetujui oleh FDA itu berkisar antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Bisa tolong di next. Nah, ini merupakan gambar dari penataan unit penyimpanan vaksin yang direkomendasikan oleh Unit Kesehatan Masyarakat di Kanada. Di situ tertera 10 item yang terdiri dari perincian yang perlu dipenuhi untuk mencapai indikator kualitas pengelolaan lemari es yang baik. Yang pertama, jenis lemari es itu yang cocok untuk cold storage vaksin. Jadi bukan sembarang lemari es, apalagi lemari es yang biasa kita pakai di rumah-rumah. Lalu yang kedua,
terdapat termometer yang memungkinkan perekaman digital suhu maksimum sampai dengan minimum. Lalu yang ketiga, pengecekan suhu menggunakan termometer yang diletakkan di tengah lemari es. Lalu yang keempat, terlihat log suhu dekat lemari es, jadi suhunya itu terlihat. Yang kelima, tidak ada vaksin yang disimpan di rak pintu, jadi semua vaksin disimpan di dalam lemari es, tidak ada yang di pintu lemari. Lalu yang keenam, tidak ada makanan dan biomaterial yang disimpan bersama dalam wadah yang sama dengan vaksin. Jadi di lemari es itu benar-benar hanya vaksinnya aja. Nggak boleh dicampur oleh makanan apalagi biomaterial yang lain. Lalu yang ketujuh, semua vaksin disimpan dalam kemasan karton asli, yaitu kemasan sekunder. Kemudian semua vaksin kotak tidak bersentuhan dengan dinding luar. 9, semua vaksin di tempat sampah, keranjang, dan rak ditempatkan secara terpisah. Dan yang ke-10, tidak ada keterikatan atau ruang yang cukup di antara vaksin. Jadi posisi antar vaksin dalam lemari es ini juga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terdapat celah atau jarak antar vaksin dalam penyimpanan. Jaraknya itu bisa 1-2 cm supaya sirkulasi udara dalam lemari es itu dapat terdistribusi secara merata kepada setiap vaksin. Kenapa sih penyimpanan ini tuh perlu gitu? Karena jika penyimpanan vaksinnya itu tidak benar, maka vaksin akan kehilangan potensi dan daya antigennya sehingga tidak berguna lagi bagi pengobatan. Bisa tolong di next. Nah, ini juga sama ya, desain lemari es yang digunakan untuk penyimpanan vaksin yang direkomendasikan juga oleh Unit Kesehatan Masyarakat Kanada. Jadi kayak ada recordernya, terus ada alarmnya, ada evaporator atau pendingin, terus ada lightingnya, terus juga bisa ngelihat vaksin, dan juga pintunya itu terbuat dari kaca. Jadi kita bisa ngelihat vaksin itu dari luar gitu. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vinta. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke storage space. Jadi seperti apa sih ruang penyimpanan yang baik itu untuk vaksin? Yang pertama, ruangan harus memiliki ventilasi yang baik. Dan yang kedua, terdapat space di antara tiap unit, dinding maupun langit-langitnya. Yang ketiga, tidak ada menghalangi mesin dari pendingin, jadi tidak ada halangan di mesin pendinginnya. Dan yang keempat, jika unit ditumpuk atau jika vaksin ditumpuk, cold storage-nya harus rata dan juga. Nah, selanjutnya terdapat dua gambar, yang di sebelah kanan ada walk-in freezer room dan yang sebelah kiri ada walk-in cold room. Jadi apa sih bedanya kedua room ini? Jadi kalau walk-in cold room itu merupakan penyimpanan dingin untuk suhu sekitar 0 sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan kalau walk-in freezer room itu untuk penyimpanan dengan suhu sekitar minus 18 sampai minus 25 Celcius. Jadi yang lebih dingin sudah pasti di walk-in freezer room. Nah, fungsinya ini adalah untuk ruang penyimpanan vaksin, karena vaksin tadi sudah dijelaskan butuh penyimpanan di ruang yang dingin. Nah, ini merupakan vaksin storage space yang direkomendasikan oleh WHO, UNICEF, dan juga IFM. Rekomendasi WHO terkait dua ruangan yang tadi, bahwa vektor deviasi atau penyimpangan itu berkisar 0,67 dengan tingkat kelembapan relatif ruang kurang dari 55% dengan kisaran tingkat kelembapan sekitar 45 sampai 75%. Selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi yang dilakukan beberapa negara secara umum itu dilakukan dalam 3 level. Yang pertama ada nasional. Nasional ini dikemas dalam paket yang tersier, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk yang kedua ada regional.
secara sekunder, dan terakhir ada untuk layanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit dengan pengemasan paket primer. Lalu vaksin-vaksin ini dikirim langsung ke fasilitas kesehatan menggunakan cold storage siap pakai, di mana metode ini adalah metode yang paling aman, namun mempunyai kekurangan terkait biaya karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi masalah tersebut? Jadi terdapat alternatif, yaitu pengangkutan vaksin bisa menggunakan kulkas portable dengan alat pemantau suhu. Lalu berikut ada tabel yang merupakan jenis penyimpanan berdasarkan kondisi distribusi. Jadi di sebelah paling kiri itu ada tipe penyimpanannya. Lalu yang menjadi pembanding yaitu ada untuk distribusi emergency delivery dan juga ada distribusi ke tempat yang memang jauh seperti ke pelosok yang bukan untuk layanan kesehatan. Jadi kalau di sini yang paling bawah itu atau food atau beverage cooler itu dia tidak bisa dipakai untuk emergency delivery dan juga tidak bisa dipakai untuk pengangkutan vaksin ke tempat-tempat pedalaman. Mengapa? Karena untuk food atau beverage cooler sendiri itu terkhusus untuk penyimpanan seperti bahan-bahan baku makanan. Maka dari itu tidak cocok untuk menjadi tempat penyimpanan vaksin. Oke, di sini terdapat frozen gel atau produk untuk mendinginkan vaksin. Namun CDC atau Center for Disease Control and Prevention dan juga Amerika Serikat ini tidak menyarankan untuk memakai produk ini sebagai penyimpanan vaksin. Mengapa? Karena yang pertama, frozen gel ini dapat membekukan vaksin. Yang kedua, bisa menghilangkan kemanjuran vaksin. Lalu untuk gambaran di sebelah kanan, vaksin memang bisa disimpan dalam suhu yang dingin, namun tidak terlalu dingin. Tapi ada juga vaksin-vaksin yang bisa disimpan dalam keadaan yang sangat dingin atau beku ya, walaupun tidak lama. Seperti yang pertama itu ada vaksin Varivax untuk vaksin flu burung. Yang kedua ada vaksin Zostavax untuk vaksin herpes, dan yang terakhir ada Proquat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Oke, baik, Vinka. Jadi selanjutnya kita masuk ke discuss. Terdapat penemuan dan inovasi terkini. Yang pertama itu ada manajemen. Yang pertama ada vaksin cold supply chain management yang menjelaskan bahwa keberhasilan program vaksinasi tidak hanya didasarkan pada persentase keefektifan vaksin, tetapi juga pada manajemen rantai pasok dingin, mulai dari pembuatan, distribusi, penyimpanan, sampai pemberian kepada konsumen yang tadi udah dijelaskan. Nah, hal ini dikarenakan ketika salah satu dari step yang tadi itu gagal, maka efektivitas vaksin yang tinggi akan menjadi sia-sia. Yang kedua ada vaksin cold storage technology. Jadi, teknologi penyimpanan dingin yang baru itu memiliki potensi untuk mengatasi banyak tantangan rantai pasok yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Tantangan-tantangan ini tidak hanya terkait dengan proses yang tepat dan juga yang dibutuhkan, tetapi agar teknologi canggih dapat berfungsi dengan baik, tetapi juga pada keterjangkauan teknologi tersebut untuk setiap negara. Nah, beberapa inovasi terbaru yang terkait dengan teknologi ini akan dijelaskan lebih lanjut. Boleh di next. Yang pertama, teknologi mengenai monitoring atau pemantauan. Jadi pemantauan waktu itu sangat diperlukan untuk memastikan vaksin
disimpan pada suhu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di seluruh rantai pasokan. Nah, menurut sebuah penelitian di Bangkok, dulu tidak semua lemari es memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu yang stabil. Maka oleh karena itu, beberapa inovasi telah dilakukan pada penggunaan pemantauan rantai dingin sebagai prasyarat untuk memastikan kualitas dan juga keamanan program vaksinasi. Nah, yang pertama ini oleh Kuzaid et al. Pada tahun 2018 itu membuat model pemantauan suhu pada rantai dingin vaksin menggunakan Colored Petri Net. Nah, teknologi ini mampu memantau parameter fisik kinerja rantai dingin secara real time. Lalu pada tahun 2011 oleh Chaudhry, Borriello, dan Anderson, itu mereka membuat pemantauan seluler menggunakan sistem berkelanjutan berbasis Phone Astra dengan studi aplikasi di Albania. Nah, teknologi ini menawarkan kemudahan bagi staf logistik vaksin untuk mendiagnosis masalah kritis di unit penyimpanan. Kemudian pada menggunakan teknologi Artificial Neural Network atau ANN, Lawrence Serata pada tahun 2020 mengembangkan metode prediktif yang dapat memperkirakan kemampuannya untuk mencegah lebih dari 82% gangguan dalam rantai dingin. Kemudian ada juga metode pemantauan secara non-elektronik seperti Vaccine Vial Monitors atau VVM, yakni label yang ditempelkan pada botol vaksin untuk memperingatkan potensi kegagalan penyimpanan dalam kisaran suhu yang disarankan dengan perubahan warna tertentu. Nah, teknologi ini sangat praktis dan keterbatasan energi tidak menjadi masalah, namun tingkat akurasi monitor botol vaksin elektrik atau EVVM itu lebih akurat daripada VVM gitu. Lanjut, bisa next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinka. Oke, selanjutnya ada stabilitas temperatur. Jadi untuk vaksin ini tidak bisa sembarang untuk menyimpannya. Beberapa kondisi akan mempengaruhi stabilitas penyimpanan. Contohnya itu temperatur pada beberapa titik produk itu bisa bervariasi sehingga untuk menentukan suhu yang sebenarnya itu akan sangat sulit. Maka vaksin akan disimpan dalam buffer untuk menjaga kisaran yang diizinkan sesuai dengan syarat dari pabriknya. Nah, di sini terdapat gambar, di sebelah kiri ada gambar thermometer probe dan juga di sebelah kanan ada contoh vaksin. Nah, kedua ini tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Contohnya diletakkan di laci, di lantai, di dekat saluran keluar udara dingin dari freezer. Itu tidak boleh karena suhunya akan berbeda secara signifikan dari bagian dalam lemari es. Lalu di sini terdapat hal-hal yang dapat membuat temperatur tidak stabil dan hal-hal yang dapat membuat temperatur menjadi stabil. Untuk hal-hal yang membuat temperatur tidak stabil itu, yang pertama, jika meletakkan secara sembarangan, yang tadi sudah disebutkan seperti di laci, di lantai, atau di tempat-tempat yang memang tidak disarankan. Yang kedua, yaitu jika sumber energi untuk mengaktifkan mesin pendingin itu terganggu, misalnya mati listrik atau yang lainnya. Lalu selanjutnya, memakai lemari es yang tidak dimodifikasi. Maksudnya itu adalah, jadi untuk penyimpanan vaksin sendiri itu tidak memakai lemari es konvensional. Jadi lemari esnya itu akan dimodifikasi sesuai dengan kriteria untuk penyimpanan vaksin. Selanjutnya masuk ke hal-hal yang dapat membuat temperatur menjadi stabil. Yang pertama itu bisa memakai thermobalas dengan botol berisi air. Dan yang kedua, dengan memilih material dalam kemasan. Mengapa memilih material dalam kemasan itu penting? Karena untuk bahan yang berbeda, misalnya ada dua bahan yang berbeda, itu perlakuannya saja sudah berbeda. Seperti contoh, untuk kotak busa dari bahan polistiren, itu akan efektif jika disegel dengan minimal 5 bungkus es.
Namun untuk contoh yang lain, kotak dingin besar dengan pelapis interior dari bahan polietilen dan insulasi polipropilena itu akan efektif jika disegel minimal 3 bungkus es. Oke, selanjutnya ada passive cold device. Jadi passive cold device ini untuk mempertahankan suhu agar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Namun ada suatu tantangan yaitu anggarannya itu cukup besar. Jadi beberapa peneliti menemukan penelitian dengan memakai teknologi pendingin yang terintegrasi dengan passive cold storage device. Jadi maksudnya ini adalah uh, penyimpanan vaksin tanpa sumber listrik dan itu bisa mengurangi anggaran biaya. Jadi passive cold storage device ini memakai sistem pembangkit listrik tenaga surya. Di mana di sini ada beberapa contoh dari penemuan para peneliti. Yang pertama itu mereka menciptakan unit penyimpanan portable vaksin yang dapat bertahan sekitar 3 hari atau 72 jam dengan akurasi kontrol suhu sebesar 1 derajat Celcius. Yang kedua, itu ada teknologi yang bernamakan Cosmos Multifisik yang berhasil dikembangkan untuk penyimpanan dan memanfaatkan daya panel surya yang lebih rendah, sekitar 70 watt. Dan yang ketiga itu adalah karya Satria dan lainnya, itu menggunakan konsep yang lebih praktis karena unit penyimpanannya itu berupa tas ransel dengan solar cell yang terpasang di bagian luar. Lalu selanjutnya untuk nomor 4, 5, dan 6, mohon maaf tidak ada gambarnya. Jadi yang untuk nomor 4 ini alat penyimpanan bisa bertahan sekitar 212 jam dengan pertahanan suhu sekitar 3-5 derajat Celcius. Dan untuk penemuan keempat ini menggabungkan konsep PCM atau Phase Change Material dan PFCD atau Passive Vaccine Storage Device. Nah, PCM ini adalah di mana suatu konsep yang menggunakan silika dan juga grafin untuk meningkatkan nukleasi dari alat penyimpanan vaksin. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 5 itu menggunakan campuran tetradiken dan juga lauryl alkohol sebagai cairan dasar yang berhasil dapat mempertahankan suhu vaksin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk yang terakhir nomor 6 itu peneliti tersebut memakai alkohol desil dan asam laurat sebagai eutektik dan berhasil mempertahankan suhu vaksin sama sekitar 2-8 derajat Celcius. Oke, yang terakhir, nomor 4, itu ada computational fluid dynamics, itu di mana dikembangkan untuk menyimpan vaksin dengan sistem rak pendingin yang semi pasif yang dapat dikirimkan ke wilayah pedesaan. Nah, yang diuji dari CFD ini adalah yang pertama ada analisis geometris, yang kedua ada nilai isolasi air, dan yang terakhir ada pemantauan suhu. Hasilnya adalah inovasi ini dapat meningkatkan kinerja hingga 17%. Nah, berikut ada gambar sistem rak pendingin semi pasif. Yang akan dilanjutkan oleh Aksal. Oke, yang terakhir kita di sini memiliki conclusion, summary atau bisa dibilang ringkasan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada penanganan vaksin harus ditangani dengan baik. Maksudnya ditangani dengan baik harus ditangani dengan seseorang yang ahli yang memumpuni yang bisa
Jadilah untuk menjaga agar vaksin itu terus itu sendiri eh, bisa aktif dalam jangka waktu yang lama atau tidak cepat rusak. Jadi penanganan itu sendiri bisa dilakukan oleh produsen atau lembaga kesehatan yang berwenang agar tidak salah kaprah, karena jika tidak ditangani dengan baik, tingkat efisiensi dari vaksin itu sendiri bisa berkurang. Seperti tadi yang di Jocelyn bilang, bahwa penyimpanan vaksin itu tidak semena-mena bisa disimpan di lemari es biasa, ada lemari khususnya, dan lemari khusus itu bisa dibuat dengan penelitian-penelitian yang telah dilalui. Lalu selanjutnya banyak menghadapi tantangan, maka harus dilakukan rancangan strategis. Tantangan tersebut terkait dengan pengemasan, penyimpanan, dan ruang, serta distribusi. Oleh karena itu, standar operasional, temperatur penyimpanan sesuai rekomendasi dan standar, inovasi cold storage, kerjasama antar lembaga, dan inovasi vaksin termostabil itu menjadi salah satu rancangan strategis yang harus ditempuh kepada peneliti-peneliti. Lalu selanjutnya yang terakhir ada upaya peneliti untuk pengembangan cold storage teknologi. Jadi di sini diharapkan untuk next next ke depannya bahwa ada pengembangan tentang cold storage teknologi ini, entah dari alat cold storage-nya itu sendiri atau bahkan dari termotolerannya yang termometer yang berada di dalam alat cold storage itu sendiri. Yang bisa salah satu contohnya adalah cold storage pasif melalui sistem portable dengan energi matahari dan penggunaan tanah liat sebagai bahan baku pembuatan lemari pendingin. Lalu penyimpanan dingin semi pasif yang dikembangkan dengan menempatkan vaksin di rak yang mungkin bisa mengefisienkan tempat penyimpanan vaksin. Kemudian bisa di next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari review jurnal kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun dari pemaparan materi serta perkataan dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.